Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinawati. Saya mahasiswi Universitas Nusa Putra Sukabumi, Prodi Manajemen kelas MN20G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal berdasarkan buku portofolio dan investasi, yang dimana pasar modal merupakan tempat tersedianya instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, di mana interaksi penjual dan pembeli dengan orang yang membutuhkan dana dan orang yang menginvestasikan dananya pada perusahaan yang terdaftar pada Pasar Modal Indonesia yang disebut dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Untuk mengenal lebih dalam tentang pasar modal, penulis menyampaikan bahasan tentang apa itu pasar modal, sejarah dari pasar modal, instrumen dari pasar modal, dan fungsi pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Demikian pula, pasar modal merupakan pasar yang berisikan sejumlah instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk hutang maupun modal. Perusahaan yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia atau yang disebut dengan Bursa Efek Indonesia yang disingkat BEI wajib untuk menyajikan informasi perusahaan secara terbuka kepada masyarakat luas. Dalam arti lain, memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan tersebut baik dari segi profil, profit, produk, aktivitas, hingga kinerja perusahaan itu sendiri. Pasar modal Indonesia berisikan investor yang beragam. Keberagaman tersebut disebabkan oleh aspek-aspek tertentu. Di antaranya adalah motivasi investasi, daya beli terhadap sekuritas, tingkat pengetahuan dan pengalaman investasi, serta perilaku investasi. Terdapat dua tipe investor dalam mencerna suatu informasi di pasar modal, yaitu informed investor dan uniformed investor. Pasar modal Indonesia sangat menuntut para investor untuk cepat beraksi terhadap perubahan informasi. Informasi yang tersedia di pasar modal dapat menggambarkan harga saham suatu perusahaan, sehingga dibutuhkan pula kemampuan dan kepekaan terhadap perubahan informasi agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi di pasar modal. Sejarah pasar modal dalam buku Affecting It yang dikeluarkan Vereniging Ford dan Effecte Handel pada tahun 1939. Transaksi efek telah berlangsung sejak 1880. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komoditas dan sekuritas, yakni Dunlop Bank of Cikal Bakal PT Perdanas. Sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Amsterdam Effectenbeurs mendirikan cabang yang terletak di Batavia, Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912, menjadi penyelenggaraan modal selama tahun 1977 sampai dengan 1987 mengalami kelesuan meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas kepada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan dana dari bursa efek. Kemudian paket kebijaksanaan Oktober 1988 atau disingkat Faktor 88 ditujukan pada sektor perbankan, namun mempunyai dampak terhadap perkembangan pasar modal. Faktor 88 berisikan tentang ketentuan 3L, yaitu legal, lending, dan limit, dan pengenaan pajak atas bunga deposito. Pengenaan pajak ini berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal. Tahun 1995 mulai diberlakukan sistem JATS atau Jakarta Automatic Trading System. Perdagangan di lantai bursa yang secara otomatis mematchkan antara harga jual beli saham. Pada tanggal 22 Juli 1995, BES merger dengan Indonesia Parallel Stock Exchange atau IVSX, sehingga sejak itu Indonesia hanya memiliki dua bursa efek, yaitu BES dan BEJ. Bursa Efek Jakarta atau BEJ melakukan merger dengan Bursa Efek Surabaya yaitu BES pada akhir 2007 dan pada awal 2008 berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Instrumen utama pasar modal. Objek yang diperdagangkan di pasar modal adalah efek, yakni surat pengakuan utang, surat berharga komersil, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak perpanjangan atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
Meskipun efek terdiri atas berbagai macam surat berharga, tetapi dua instrumen utama di pasar modal adalah saham dan obligasi. Instrumen utama pasar modal antara lain yaitu yang pertama satu saham, kedua obligasi, yang ketiga yaitu derivatif, yang keempat yaitu warrant, dan yang kelima reksadana. Fungsi pasar modal secara umum yaitu satu sebagai sarana penambah modal bagi usaha, dua sebagai sarana pemerataan pendapatan, tiga sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, empat sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, lima sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, dan yang terakhir sebagai indikator perekonomian negara. Tujuan dari pasar modal sendiri yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pendanaan dunia usaha. Pasar modal Indonesia (BEI) sekarang sudah berkembang menjadi salah satu sumber pendanaan jangka panjang bagi dunia usaha dan pemerintah. Semakin penting peran pasar modal bagi sebuah negara, maka semakin sensitif pasar modal tersebut terhadap berbagai peristiwa yang memiliki kandungan informasi di dalamnya, sehingga informasi dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham. Untuk investor, informasi sebagai salah satu faktor penting dalam mempengaruhi keputusan investasi, sehingga pasar modal dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap investasi. Demikian penjelasan mengenai pasar modal menurut buku Portofolio dan Investasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.